Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik Pak, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita lakukan nanti dapat diridhoi oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita berdoa, kita lanjutkan membaca surat Az-Zalzalah. Alhamdulillah, hari ini bagaimana kabarnya? Masih sehat? Sehat Pak. Sehat. Semuanya sudah masuk? Saya absen dulu. Siapa yang sudah datang? Ahmad sudah datang? Ya. Siti di sini ada ya? Hadir Pak. Iya, alhamdulillah. Nah, hari ini kemarin kita sudah belajar tentang materi bersih itu sehat. Ya, selanjutnya dari materi kemarin bersih itu sehat, apa yang masih diingat? Silakan. Siti, mungkin masih ingat materi kemarin? Iya Pak. Iya. Bersih itu suci Pak. Iya, bebas dari kotoran. Bersih itu suci, bebas dari kotoran. Iya. Kemarin kita sudah belajar tentang bersih itu sehat, macam-macam air yang juga digunakan untuk bersuci, tentang najis, tentang hadas kecil dan hadas besar. Nah, untuk hari ini kita belajar masih tetap dalam materi yang sama, yaitu bersih itu sehat, dengan tema aku senang melakukan wudhu. Nah, di sini nanti kalian belajar tentang materi tentang aku senang melakukan wudhu, yaitu adalah dengan kalian dapat nanti setelahnya dapat melaksanakan cara-cara melakukan tata cara berwudhu, bersuci dan berwudhu, ya, seperti itu. Nah, sebelumnya, sebelum kita mulai dalam pembelajaran hari ini, mari kita lakukan tepuk semangat, ya, seperti yang kemarin kita lakukan. Coba, tepuk semangat. Semangat. Ya, oke. Nah, di sini kemarin kalian sudah mendapatkan materi yang sudah saya kirim kepada di grup kemarin, itu yang dibaca. Nah, selanjutnya kira-kira dari situ, dari materi yang sudah dilakukan, nanti
kalian apa yang sudah didapatkan dari materi yang sudah saya kirim kemarin? Saya Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Dari materi yang dikirimkan kemarin, saya baca adalah urut-urutan berwudu dari mulai membasuh tangan sampai yang terakhir itu membasuh kedua kaki, Pak. Iya, dari membasuh tangan, mulai dari membasuh tangan sampai yang terakhir urutannya yaitu adalah membasuh kaki. Nah, kalian coba lihat apa gambar yang ada di kelihatan? Ada gambar? Pak. Kelihatan, Pak. Ya, silakan. Apa yang dilakukan? Apa yang kalian lihat tentang gambar tersebut? Siti misalnya? Ya, ada yang lagi kumur-kumur, Pak. Ada yang lagi kumur-kumur. Ada yang membasuh tangan. Ya. Ya, ada yang cuci muka. Ada yang cuci muka. Kira-kira kegiatan apa tersebut yang dilakukan? Berwudu, Pak. Berwudu. Ya, benar Ahmad. Ya. Nah, berwudu di sini adalah apa? Umat Islam itu sebelum melakukan ibadah itu harus mensucikan diri dengan cara berwudu. Artinya wudu di sini adalah menurut bahasa yaitu adalah bersih dan indah. Dan sedangkan untuk menurut apa? Istilah yaitu artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Menghilangkan hadas kecil. Ya. Nah, dari sini ada beberapa rukun wudu. Ya. Rukun wudu itu adalah rukun adalah sesuatu yang harus ada pada wudu atau yang wajib ada pada wudu, tidak boleh ditinggalkan atau dilewati. Ya, rukun wudu itu adalah ada 6. Yang pertama adalah apa? Kemarin yang ada di niat. Ada niat. Selanjutnya ada membasuh wajah. Selanjutnya rukunnya yaitu adalah membasuh wajah. Setelah membasuh wajah, rukunnya yaitu adalah membasuh ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, Pak. Iya, membasuh kedua tangan sampai dengan ke siku. Setelahnya yaitu adalah mengusap sebagian kepala. Dan selanjutnya yaitu adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir adalah harus apa? Harus tertib, benar. Harus tertib, harus urut. Tidak boleh dilewati. Artinya yaitu adalah tidak boleh mari setelah niat kita membasuh kepala. Selanjutnya baru membasuh wajah, membasuh muka. Nah, itu namanya tidak urut, tidak tertib. Ya. Tidak tertib. Nah, kalau gitu wudunya batal apa enggak, Pak? Sah apa enggak, Pak? Kalau misalnya basuh muka baru niat gitu, Pak. Basuh muka baru niat. Ketika kita membasuh muka itu sambil melakukan niat. Tidak, kalau setelah membasuh muka baru niat, maka itu tidak sah. Tidak sah wudunya. Setelah membasuh muka, kita langsung membasuh kedua tangan dengan melakukan niat, maka wudunya tidak sah. Artinya itu tidak tertib ataupun tidak urut. Nah, di sini selanjutnya yaitu adalah tentang apa? Maaf, rukun wudu. Ada yang sudah hafal rukun niat wudu? Ada yang sudah hafal? Sudah, Pak. Ya, silakan. Ahmad, coba. Bismillahirrahmanirrahim.
nawaitul wudu ali raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu aliraf'il hadasil asgori fardholillahi ta'ala. Benar, hebat. Ahmad benar. Siti mungkin hafal juga. Hafal, Pak. Iya, coba sih. Ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Iya, benar. Nah, di situ sebelum kita melakukan wudhu itu harus niat. Gak niat berarti rukunnya yaitu adalah kurang. Artinya sama dengan cuci muka seperti biasa. Nah, bedanya wudhu dengan cuci muka yaitu adalah di niatnya. Kalau tidak ada niat maka tidak bisa tidak sah melakukan wudhunya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah sunnah wudhu. Dalam seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu yang dilakukan di luar niat, boleh dilakukan. Artinya yaitu adalah sunnahnya yaitu adalah membaca basmalah. Yang pertama membaca basmalah. Nah, yang kedua adalah memakai siwak. Apa itu siwak? Ada yang tahu siwak? Siwak itu semacam kayu, Pak, yang digunakan untuk membersihkan gigi pada zaman Nabi. Kalau zaman sekarang sebagian sudah boleh ya pakai sikat gigi atau pasta, Pak. Iya, benar. Siwak itu adalah kayu yang pada zaman Rasulullah dulu itu dipakai untuk membersihkan gigi. Pada zaman Rasulullah masih belum ada sikat gigi pada waktu itu. Artinya membersihkan giginya dengan kayu siwak. Nah, selanjutnya yang ketiga, sunnah wudhu, yaitu adalah membaca niat wudhu dengan lisan. Niatnya diucapkan dengan lisan. Nah, selanjutnya yang keempat, membasuh telapak tangan. Membasuh telapak tangan. Ya, membasuh setelah membaca basmalah, memakai siwak, niat itu membasuh telapak tangan. Nah, berkumur. Yang kelima yaitu adalah berkumur. Berkumur artinya termasuk dalam sunnah wudhu. Ya. Istinsak. Yang keenam. Ada yang tahu istinsak? Itu menghirup air ke hidung, Pak. Iya, menghirup air ke hidung, memasukkan air ke hidung. Ya. Nah, dalam sunnah wudhu yang berikutnya, yang ke-7, yaitu adalah mengusap air ke seluruh kepala. Mengusapkan air ke seluruh kepala. Dan selanjutnya yaitu adalah yang ke-8, yaitu adalah membasuh kedua telinga. Ya, membasuh kedua telinga. Dan yang tanya, Pak. Ya. Itu membasuh sama dengan mengusap, Pak? Kalau misalnya diusap saja boleh nggak, Pak, telinganya? Kenapa? Kalau telinganya hanya diusap saja boleh nggak? Artinya ini adalah sunnah, boleh. Jadi bukan termasuk dalam rukun. Boleh diusap, boleh membasuh. Nah, yang lebih baik yaitu adalah membasuh telinga. Artinya tangan telunjuknya dimasukkan ke lubang telinga. Kalau mengusap hanya bagian satu sisi saja. Bagian yang belakang itu tidak kena air. Tapi ini adalah sunnah, tidak masuk dalam rukun. Ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah membaca doa setelah wudhu. Ada yang hafal doa setelah wudhu? Saya, Pak. Wah, hebat. Ahmad hebat. Silakan, Ahmad.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Hebat. Ya, Ahmad sudah hafal. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain apakah sudah hafal juga? Sudah, Pak. Sudahlah. Siti sudah hafal juga. Silakan coba. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Iya, hebat. Alhamdulillah, semua sudah banyak yang hafal dengan apa? Dengan doa setelah wudhu. Nah, di sini selanjutnya yaitu adalah apa? Setelah dengan belajar hari ini, ada beberapa apa? Kita sudah belajar tentang wudhu tadi apa, dan rukun wudhu itu apa, dan doa sampai doa setelah wudhu. Nah, sekarang coba dikerjakan apa? Soal berikut yaitu adalah ada 5 pertanyaan yang harus diselesaikan. Ya. Bisa? Siap, Pak. Iya, silakan. Saya kasih waktu kisaran sampai dengan 15 menit. Kelompok apa satu-satu, Pak? Iya, didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Diskusikan dengan kelompok masing-masing. Masih ingat kelompoknya? Masih, Pak. Oh iya, itu kan kayaknya berkumpul di sana ya, jadi satu kelompoknya, ya. Ya, silakan. Saya kasih waktu 15 menit. Sudah, Pak? Ya, ada yang belum? Kelompok 1 sudah, Pak. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, kelompok 3. Oh ya, masih diskusi. Ya, oke. Kelompok 2 dan 3, 4 juga sudah. Silakan. Bisa dibacakan apa jawaban kalian. Kelompok mana dulu? Kelompok 1 dulu, Pak. Kelompok 1 dulu. Ya, silakan kelompok 1. Terima kasih. Baiklah, teman-teman, berikut ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh Pak Guru hari ini yang berkaitan dengan masalah wudhu. Yang pertama, pengertian wudhu. Wudhu adalah suatu perbuatan yang dilaksanakan untuk menghilangkan hadas kecil, terutama dilakukan ketika orang muslim hendak melaksanakan sholat. Kemudian rukun wudhu adalah yang pertama niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala, dan yang terakhir adalah mencuci atau membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib harus berurutan. Yang ketiga, sunnah-sunnah wudhu diantaranya adalah 5 sunnah wudhu diantaranya yang saya ingat, yang kami sepakati dengan teman-teman. Pertama, membaca basmalah, kemudian menyela kaki atau jari kaki atau tangan atau disebut dengan tahlil. Kemudian yang ketiga, mengusap telinga. Kemudian yang kelima adalah membaca doa setelah berwudu. Kemudian yang keempat, pertanyaannya adalah mengapa sebelum melakukan suatu hal yang baik kita disunahkan membaca basmalah? Karena membaca basmalah adalah mengingat kepada Sang Pencipta. Dengan izinnya
maka segala perbuatan insya Allah akan mendapatkan ridhonya. Yang terakhir, kesimpulannya, apa pendapatmu jika ada orang beribadah tetapi tidak berwudu? Jelaskan. Nah, ini lihat ibadahnya Pak. Kalau ibadahnya sholat dan membaca Al-Quran, maka ibadah sholatnya tidak sah. Kemudian kalau ibadahnya misalnya beramal jariah, ya nggak apa-apa Pak, nggak wudhu kayaknya teman-teman. Gitu Pak, terima kasih. Oh iya, hebat. Tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Nah, kelompok 2 juga sudah selesai, silakan. Ya, sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang wudhu. Yang pertama tentang pengertian wudhu. Secara bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan secara istilah adalah membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun rukun-rukun wudhu ada 6. Niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap kulit kepala, membasuh kedua mata kaki hingga mata kaki, dan tertib. Nah, iya, hebat. Iya, oke, beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, dari pelajaran materi yang sudah kalian dapatkan, kira-kira apa yang kalian dapatkan hari ini? Ya, saya Pak dari kelompok 2. Ya. Jadi sebelum kita melakukan suatu ibadah, misalkan sholat atau membaca Al-Quran, kita harus senantiasa bersuci dulu, yaitu dengan berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Ya, oke. Nah, sebelum kita melakukan sholat, sebelum kita membaca Al-Quran juga dengan berwudu. Nah, selanjutnya tadi sudah ada rukun berwudu. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana cara-cara berwudu ya. Setelah ini coba dilihat, kelihatan di layar? Sudah Pak. Ya, kelihatan. Oke. Maaf. Ya. Kelihatan jelas ya? Jelas Pak. Suaranya kecil tapi ya. Sama kayak saya tadi tidak dengar suaranya.
Ya, sampai di sini coba. Itu adalah bagaimana tata cara kita melakukan wudhu. Tadi di sana ada apa? Ada rukun wudhu dan juga sunnah wudhu yang masuk di dalamnya. Nah, ketika kita melakukan wudhu yaitu rukunnya yaitu adalah niat. Tadi ya sudah niat, terus membasuh muka. Membasuh muka itu yaitu adalah batasannya mulai dari ujung pangkal rambut sampai dengan seluruh kepala di bagian batas telinga sampai ke janggut, ya, sampai ke janggut. Nah, selanjutnya yaitu adalah ketika membasuh tangan sampai dengan ke siku. Ingat, sampai dengan ke siku. Artinya ketika kita berwudu, maka siku kita juga harus basah, ya. Siku kita harus basah. Kalau berwudu sikunya tidak basah, maka wudunya juga tidak sah. Nah, di sini ketika kita membasuh tangan itu yang lebih sempurna yaitu adalah dengan digosok tangan kita, ya. Digosok. Seperti kalau kita biasanya bagaimana? Ketika kita membantu orang tua, membantu ibu mencuci piring itu yang bagus digosok ataukah hanya disiram saja? Supaya lebih digosok, iya, digosok supaya lebih bersih. Artinya sama, ketika kita berwudu membasuh muka pun juga digosok muka kita. Tangan juga digosok tangan kita supaya kotoran pun juga hilang. Selain kita bersuci, kotoran pun yang menempel di badan juga akan hilang. Nah, selanjutnya juga rukunnya yaitu adalah membasuh sebagian kepala. Membasuh sebagian kepala yaitu adalah bagian atas kepala. Nah, ya, selanjutnya rukunnya yaitu adalah membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Tidak harus sampai ke lutut, tapi bisa boleh di atas mata kaki. Biasanya kan lututnya harus basah. Ketika kalian yang laki-laki pakai celana panjang, lututnya harus basah, maka celananya juga akan ikut basah juga. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang masih ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas untuk kalian? Silakan. Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas, ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah nanti kalian akan mendapatkan tugas di rumah, ya. Kalian akan mendapatkan tugas di rumah bagaimana cara kalian melakukan wudu, ya. Bagaimana cara kalian melakukan wudu. Artinya nanti tugasnya yaitu adalah kirim video kalian ketika berwudu. Mengerti? Siap, Pak. Ya. Mengerti, Pak. Video kalian ketika berwudu. Ketika berwudu dikirim nanti dikirim ke grup atau dikirim ke nomor pribadi saya juga bisa, ya. Kirim video kalian di grup. Nah, dari sini selanjutnya ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Insya Allah sudah jelas, sudah, Pak. Tidak, ya. Sudah jelas. Selanjutnya, kira-kira dari pelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Tadi? Rukun wudu, niat wudu. Mulai rukun berwudu sampai cara berwudu. Sampai dengan cara berwudu. Iya,
Jadi tadi dijelaskan bahwa rukun wudhu itu ada 6. Selanjutnya kita juga belajar tentang sunnah wudhu, sunnah yang dilakukan Rasulullah pada saat itu dalam berwudhu. Nah, untuk apa? Minggu depan kalian bisa belajar tentang materi berikutnya, masih tetap dalam materi yang sama, yaitu adalah bersih indah. Yang kalau kemarin kita belajar untuk mensucikan hadas kecil ada 2 kan, mensucikan hadas kecil ada 2, yaitu adalah dengan cara berwudu dan dengan cara tayamum. Benar. Nah, untuk minggu depan kalian bisa belajar materi tentang tayamum. Ya, seperti itu. Nah, di sini apa yang kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti hari ini kita akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa kalian tetap selalu menjaga kebersihan kalian, menjaga kebersihan di lingkungan, di rumah, di kelas, ya. Dan jangan lupa lebih baik yaitu adalah kita selalu menjaga wudhu kita. Menjaga wudhu artinya kita harus selalu dalam keadaan suci. Dan jangan lupa masa sekarang kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker bila keluar rumah, jaga kesehatan, tetap berolahraga, kalau bisa minum vitamin supaya kita selalu sehat. Dan jangan lupa tetap kalian harus semangat dalam belajar. Tetap harus semangat walaupun kita tidak datang ke sekolah, kalian tetap harus semangat dalam mencari ilmu, ya. Seperti itu. Ya, Pak. Siap. Nah, selanjutnya kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sampai di sini saya tutup pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.